Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'alil qur'ana hujjatan lana la 'alaina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal. Ikhwani fid din, azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur muji Allah jalla jalaluh, bersalawat untuk baginda Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga serta para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan generasi terbaik setelahnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kita berharap pada Allah jalla jalaluh semoga Allah karuniakan kita kebaikan, keberkahan di sisa-sisa umur kita, akhir hayat yang husnul khatimah, dan juga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad SAW, dan juga dari Al-Quran biiznillahi ta'ala. Ikhwani fiddin, azakumullah. InsyaAllah pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas sifat huruf, lanjutan dari sebelumnya serta prakteknya insyaallah taala. Namun sebelum itu ana ingin sampaikan, di sini ada buklet ya, ini kami pesankan, dan ini jadi wakaf nanti buat musalla. Ini dari teman-teman jamaah. Ini buklet makharijul huruf. Jadi ini masih original ya, masih berbahasa Arab full. Ini makharijul huruf, dan ini sifatul hurufnya. Ini sifatul hurufnya. Baik. Nanti insyaallah ini akan menjadi wakaf untuk musalla Madinatul Kautsar. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, berbicara mengenai sifatul huruf, maka tentu berbicara mengenai sifat yang selalu melekat padanya, pada sebuah huruf, atau sifat yang terkadang muncul pada huruf tersebut. Ada dikenal dengan istilah sifat lazimah, yaitu sifat yang senantiasa menyertai setiap huruf. Jadi ada sifat lazimah, sifat yang selalu nempel, melekat, ada pada sebuah huruf, namanya sifat lazimah. Yang kedua ada sifat namanya sifat aridah, sifat yang terkadang muncul ya, pada sebuah huruf. Kadang sifat itu akhirnya menjadi sebuah hukum ya, hukum tajwid. Contoh ada hukum idhar, ada hukum idgham, iqlab, ikhfa, kemudian ada tebal, tafkhim, ada tipis, tarqiq namanya. Itu namanya sifat aridah, sifat aridah. Lalu kemudian kita akan bahas tentang sifat lazimah. Sifat lazimah yang sempat dibuatkan juga oleh Pak Didi, itu ada sifat yang memiliki lawan. As-sifatul mutadadatu lil hurufil arabiyyah. Jadi ada sifat-sifat yang memiliki lawan. Pertama namanya sifat jahar. Sifat jahar. Sifat jahar lawannya sifat hams. Ya, sifat jahar lawannya sifat hams. Kalau di bait itu bisa kita jumpai di bait ke-20. Ya. Dan juga di bait ke-21 ada yang namanya sifat jahar dan sifat hams. Ini berhubungan erat dengan tertahannya atau mengalirnya udara, ya, mengalirnya nafas, mengalirnya udara. Itu jahar, yang kemudian lawannya hams. Contoh sederhana, huruf jim. Huruf jim yang keluar dari tengah lidah, ya. Wal wastu fajimu shinuya. Huruf jim yang keluar dari tengah lidah, dia punya sifat jahar. Maka ketika diucapkan
a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka jangan dibaca rajim. Karena kalau rajim ada udara yang keluar, ada udara yang berhembus. Sedangkan dia punya sifatnya jar, tertahannya udara. Contoh yang lain, zal, a'udzu, tidak dibaca a'udzu, su, a'udzu. Kalau a'udzu itu udara yang keluar. A'udzu, zu, tertahan dia. Tertahannya udara. Itu sifat jar. Sifat jar ini merupakan sifat kuat. Jadi kalau teman-teman lihat warna merah sama warna hitam dan merah ini, maka yang warna hitam dikenal dengan sifat kuat, dan yang warna merah dikenal dengan sifat lemah. Adapun warna biru, di sini ada warna biru, ya, ini sifat pertengahan, sifat pertengahan. Jadi ini sudah diberi warna oleh sang penyusun. Al-jahr sifat kuat, lawannya hams sifat lemah. Yang kedua ada yang namanya asyiddah. Asyiddah itu sifat syiddah, sifat yang berhubungan dengan mengalir atau tidaknya suara, mengalir atau tidaknya suara. Maka syiddah ini sifat kuat, punya lawan namanya ar-rakhawatu. Rakhawah itu mengalir. Contoh sifat syiddah, ya, dan itu nanti teman-teman bisa lihat di bait 21 dan 22, bait 21 dan 22, ya. Di aplikasi yang sudah dibagikan oleh Pak Didi ada syiddah yang memiliki lawan rakhawah, lalu kemudian tengah-tengahnya namanya bainiyah, sifat pertengahan. Dan ini berhubungan dengan suara. Menariknya, teman-teman, di bagian nomor 2 ini, inilah sifat yang seringkali keliru dalam pengucapan huruf hijaiyah. Inilah sifat yang seringkali kurang diperhatikan oleh para pembaca Al-Quran. Contoh, sifat syiddah dan rakhawah. Misalkan sifat rakhawah yang dimiliki oleh huruf dhad, misal di kalimat samawati wal ard, samawati wal ard, ada huruf dhad di akhir, wal ard. Banyak orang membaca fis samawati wal ard, wal ard, jadi hilang suara, tidak ada alirannya. Padahal dia harus mengalir dengan bunyi wal jadi ada ngalirnya di dhadnya. Samawati wal termasuk di ayat terakhir surah Al-Fatihah, walam tidak ditutup aliran suaranya, jangan walat do, jangan walat do, tapi walam jadi ada aliran. Nah, itu contoh sifat rakhawah. Contoh sifat rakhawah, mengalir. Dan lawannya adalah sifat syiddah. Nanti kita akan lihat siapa saja huruf-huruf yang melekat padanya. Kemudian contoh bainiyah yang pertengahan. Contoh nun sama mim, ya, atau ain juga, ya, lin Umar, ya. Wa baina rikhwin wasyadidi lin Umar. Ada huruf pertengahan di antara syiddah dan rakhawah, namanya huruf bainiyah atau huruf tawassut, pertengahan. Ada 5 huruf, lam, nun, ain, mim, ra. Maka ketika dia sukun, jangan ditekan, jangan juga mengalir berlebihan. Misalkan kalimat na'budu, jangan sampai dibaca na'budu, kelebihan ngalirnya, atau sama sekali tidak mengalir. Na'budu, harus ngalir. Na'budu, a'budu ma ta'budun, a'bu. Atau misalkan huruf nun, an'amta, ngalir, jangan sampai an'amta, jangan sampai hilang suaranya.
harus tetap ada mengalirnya. Itu untuk sifat lazimah yang kedua. Sifat lazimah yang ketiga namanya al-isti'la'u. Isti'la. Lawannya al-istifalu, istifal. Dan itu teman-teman nanti bisa dilihat di bait ke-22. Ya. Wa sab'u 'ulwin khussa dawtin qid hasar. Ada huruf yang terkumpul dalam jajaran huruf high class. Ana selalu mengistilahkannya huruf high class, punya kelas yang tinggi dia, VIP dia. Kenapa huruf istilah ini huruf high class? Karena yang berhubungan dengan dia ikut menjadi pusat perhatian. Misal huruf isti'la, yang punya sifat qalqalah. Yang punya sifat qalqalah. Contoh to. Maka yang berhubungan dengan to ketika dia sukun, pantulannya tebal. Ya. Misalkan mutma'inna, fawasatona bihi, satona bukan fawasata, ini fawasatona. Ya. Atau dengung yang berhubungan dengan dia. Dengung yang berhubungan dengan huruful isti'la. Maka dengungnya jadi tebal. Misalkan kalimat alladzina hum awsala, awsala, bukan 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 ng, bukan tipis, tapi salatihim sawun. Itu huruf al-isti'la, huruf isti'la. Jadi isti'la ini perlakuannya luar biasa. Huruf-huruf yang melekat padanya jadi istimewa. Dengung jadi tebal, pantulan jadi tebal, pengucapan huruf ketika kasrah pun harus tebal. Itu huruful isti'la. Sifat lazim yang ketiga, dan dia punya sifat lawannya namanya listifal. Listifal ini ringan. Dalam pengucapan tidak berat, ringan sekali. Al-itbaqu. Nah, ada sifat yang kemudian lebih tinggi lagi, VIP daripada al-isti'la. Jadi kalau al-isti'la sifat tebal. Kalau al-itbaq itu lebih tebal lagi. Lebih tebal lagi dalam artian dia ada seleksi lagi. Ada penyeleksian lagi. Kalau al-isti'la ada 7 huruf, ya. Ada 7 huruf, wasab'un in khussadong tinkil hasar. Maka ketika sifat itbaq dari yang 7 itu diseleksi jadi 4. Ya, jadi 4. Wasadu dadun ta'un dha'un mutabaqah. Itbaq namanya. Sad, dad, ta dan dha. Wasadu dadun ta'u dha'un mutabaqah. Nah, itu 4 huruf yang memiliki kemiripan dari sisi fisik. Sad, dad, ta dan dha. Maka itu punya sifat itbaq. Nah, kalau sifat itbaq ini spesial. Di kondisi ketika kasrah dia nggak pernah berkurang. Kondisi sukun dia nggak pernah berkurang ketebalannya. Qaibaqa, dhilal, misalkan. Kemudian siratal, ya. Atau misalkan dhilal, dha, ya. Bahkan ketika dia sukun pun sama. Ketika sukun pun dia sama kondisinya. Adapun yang 3 huruf, kan al-isti'la itu ada 7 huruf, diseleksi lagi sisa 4 yang kemudian masuk kalimat atau sifat itbaq. Nah, yang 3 ada ghain, ada kha, ada qaf, dia tidak terlampau tebal. Misalkan mustaqim. Kalau qaf punya sifat itbaq, maka bunyinya mustaqim, taqi. Tapi karena dia punya sifatnya isti'la saja, maka bunyinya mustaqim, tebal tapi enggak begitu. Jadi tebalnya tidak setebal itbaq namanya. Kalau itbaq itu betul-betul tebal. Ya, contohnya kayak tadi, ya. Mustaqim, tidak dibaca mustaqim. Atau misalkan kalimat kho, ya, ikhwan,
Ada sebagian ulama yang membacanya agak sedikit dikurangi ketebalannya, ikhwan, ikhwan, ya. Ikhwan. Jadi agak sedikit berkurang ketebalannya ketimbang itbaq. Amma sifata al-idlaqi wal ismati, adapun dua sifat namanya idlaq dan ismat, fahuma min ilmi sarf, ini masuk kategori ilmu sarf, walaysa lahuma atharun fin nutqi, dan dia yang keduanya ini idlaq dan ismat tidak begitu berpengaruh terhadap pengucapan, tidak begitu berpengaruh dalam pengucapan idlaq dan ismat. Jadi yang kita fokuskan di 4 tempat ini. Ini sifat namanya sifat lazim, sifat yang selalu melekat pada huruf. Kemudian kita akan mengenal juga namanya sifat aridah, sifat yang kadang-kadang muncul di sebuah huruf. Sifatul hurufil arabiyyah allati la diddalaha, sifat huruf Arabia, sifat huruf Arab yang tidak memiliki lawan. Jadi tidak ada lawannya dia. Dia sifat yang cuma menempel kadang-kadang pada sebuah huruf tersebut. Yang pertama, as-safir. Sifat safir. Sifat safir ini sifat yang tajam sekali bunyi suaranya. Ya, tajam sekali bunyi suaranya. Dan teman-teman bisa lihat sifat safir itu di bait ke-24. Safiruha sadun wa zayin sin. Ya, 3 huruf yang memiliki sifat safir, namanya sad, zai dan sin. Sehingga 3 huruf ini teman-teman harus diingat, 3 huruf yang meski kita ngomong pelan, 3 huruf ini paling terdengar. 3 huruf ini paling dominan sampai ke telinga kita. Misal kita baca bismillah, suaranya pelan, maka sin yang paling muncul. Kita misalkan baca ayat ke-6 surah Al-Fatihah, suaranya dipelankan, maka yang terdengar 2 huruf, sad dan sin. Itu sifat safir, sifat tajam.